Nah, pertanyaan balik lagi Pak, kalau itu secara mandiri apa artinya mandiri? Kalau tindak pidana bersama-sama, pasal 55. Nah, faktanya kalau saya baca dalam itu adalah yang di sono, yang di tentara itu sudah di SP3. Iya. Nah, yang di sini diproses. Ini pasal 55-nya di mana? Iya. Atau saudara mengingatkan apakah yang dibaca itu keliru atau bagaimana? Keliru yang mulia. Nah, itu maksudnya, jadi sampaikan begitu, jangan. Iya, izin keliru yang mulia. Jangan kemudian saudara memaknai sendiri. Pak, tadi yang dibaca belum keliru Pak, pasal ini yang benar. Nah, itu baru. Jangan kemudian saudara memaknai sendiri. Gimana? Yang dibacakan keliru, harusnya yang bagaimana gitu loh. Bagaimana Pak Umum? Yang tadi saya Bertanya bacakan. tapi tidak pernah siap saudara. Baik. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Mohon izin yang mulia, silakan. Pasal 39 ayat 1. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ini kan sifatnya eksepsional, ahli. Benar demikian? Ali sampaikan tadi sudah tahu bahwa seperti itu, tapi apakah sekarang bicara eksepsional itu masih relevan? Ali katakan tidak relevan lagi. Ya, itu menurut ahli. Saya kan Ya. membacakan secara ekspresi verbis Kalau apa yang ada dalam undang-undang. Kalau ditanya Ali tidak relevan lagi. Menurut ahli tidak relevan. Kemudian di dalam pasal 42, saya mengulangi dari senior kami tadi bahwa terkait dengan koneksitas tadi, bahwa secara ekspresi verbis jelas di sini ketentuannya bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Nah, saya lanjutkan, ini tidak perlu ditanggapi karena ini ketentuan sudah memang secara tegas demikian, bukan tidak perlu ditafsirkan. Nah, kalau ternyata di dalam perjalanannya sudah ada koordinasi antar pimpinan, kemudian sudah ada koordinasi antar penyidik, antara peradilan militer dengan peradilan umum, kemudian disepakati bahwa itu akan dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ketentuan pasal ini, menurut pandangan ahli bagaimana? Baik, ahli sudah sampaikan tadi, sejauh itu adalah terkait dengan koneksitas. Saya ulangi lagi, prinsipnya mau koordinasi maupun yang lain ya tetap prinsipnya adalah koneksitas. Itu menurut ahli. Ahli menyampingkan pasal 42 seperti itu. Ya kalau prinsipnya koneksitas terus apa yang dimaksud di situ? Bisa nggak diadili sipil terus militer nggak diadili? Bukan. Itu Bukan maksudnya koneksitas itu asasnya kan seperti itu. iya. Yang satu itu sudah tidak diadili, yang satu diadili yang sipil. Kalau koneksitas sejauh pemahaman kami kan penyidikan dan peradilan secara bersama-sama, bukan diadili tidak diadili kan seperti itu. Nah, kalau pasalnya 55 mestinya begitu. Ya. Pasal 55 Ya. makanya koneksitas itu pasal 55. Tadi sudah ahli jelaskan yang menyebutkan pasal 55. Kalau koneksitas nggak menyebutkan pasal 55 ya nggak mungkin. Iya. Pasal 55-nya itu yang mendebat. Iya, kami paham. Tetapi kalau sudah ada koordinasi antar pimpinan, dalam hal ini Panglima TNI dengan pimpinan KPK, yang kemudian di breakdown ke penyidik di bawah, di POM dan penyidik KPK, bahwa ini dilaksanakan secara mandiri, dasarnya apa? Pasal 42. Menurut ahli bagaimana? Nah, pertanyaan balik lagi Pak, kalau itu secara mandiri apa artinya mandiri? Kalau tindak pidana bersama-sama, pasal 55.
Nah, faktanya kalau saya baca dalam itu adalah yang di sono, yang di tentara itu sudah di SP3. Iya. Nah, yang di sini diproses. Ini pasal 55-nya di mana? Iya. Saya lanjutkan ya, kita lanjutkan yang koneksitas tadi. Terkait dengan SP3, apakah SP3 sama dengan perbuatan tidak terbukti, dalam hal ini ada putusan bebas atau lepas? Sama tidak dengan SP3 itu? Ya, SP3 intinya pada saat itu adalah tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Tidak dalam proses penyidikan tidak cukup bukti. Iya. Where dia disebutkan namanya SP3. Baik. Apakah di kemudian hari apabila ditemukan cukup bukti, apakah perkara tersebut bisa dinaikkan kembali? Dalam hal tindak pidana penyertaan, hentikan dulu semuanya. Baru kemudian Itu kalau dasar hukum saudara mengatakan itu di mana? baca pasal 55. Pasal 55 bacanya bagaimana Di redaksionalnya? situ secara prinsip bahwa pasal 55 itu adalah perbuatan pidana dua orang atau lebih melakukan Iya. tindak pidana yang sama. Ya. Tadi Ali sampaikan, kalau melakukan tindak pidana yang sama itu, kalau yang satu pasal 2 ayat 1, yang lain juga 2 ayat 1. Sepakat. Yang satu yang pasal 3 Iya. sama gitu ya. Artinya kalau yang satu karena didakwakan pasal 55 berarti harus dibuktikan dong pasal 55, yang satu adalah berarti kalau yang satunya atau sebut saja yang 3 orang dinyatakan berhenti dihentikan SP3, kok satu bisa proses, itu yang berdiri pertanyaan 55-nya ada di mana gitu. Iya. Mestinya 55 itu dalam asasnya dia diadili dalam pengadilan yang sama, azas utamanya ya. Terus yang kedua adalah pasalnya yang sama dalam satu dakwaan yang sama. Gitu. Jadi prinsipnya begitu. Iya, Gitu. itu kan Nah, terus pertanyaannya dalam penyidikan di sono dihentiin, di sini lanjut terus. Nah ini yang satu ini pesertanya siapa? Ya, itu kan pandangan ahli secara umum dengan mengesampingkan tadi ketentuan pasal 42. Saya tidak akan berdebat lagi tentang itu karena tidak akan selesai. Karena ahli menyampaikan pasal 42 Undang-Undang KPK. Saya lanjutkan terkait dengan putusan MK tadi. Putusan MK terkait dengan yang dibahas tadi. Apakah putusan MK yang ahli maksud adalah putusan MK nomor 31/PUU/Romawi 10/2012? Tentang terkait dengan intinya permohonan ketidakabsahan BPKP dalam melakukan penghitungan keuangan negara. Benar seperti itu ya. Saya akan membacakan, tadi ahli sempat menyatakan bahwa sebelum putusan kan pasti ada legal reasoningnya ya, ada menimbangnya ya. Ya. Saya tidak perlu tidak perlu ditanggapi, tapi saya akan membacakan yang mulia. Ya, silakan. Jadi ada pertimbangan dari mahkamah bahwa KPK mempunyai kewenangan diskresioner. Oleh sebab itu, menurut mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektor Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain termasuk dari perusahaan yang dapat menunjukkan kebenaran material dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Ini pendapat mahkamah. Kalau pendapat ahli saya yakin akan berbeda, maka saya tidak perlu, mohon izin, tidak perlu ditanggapi ahli. Kemudian akan saya lanjutkan terkait dengan escrow account tadi. Ya. Tadi ahli menyatakan bahwa menurut ahli itu tidak melawan hukum. Seperti itu ya. Nah, saya masih penasaran terkait dengan legal reasoningnya seperti apa gitu. Uang negara ini dikeluarkan dari rekening negara ke rekening bersama tanpa ada prestasi yang mendahulunya terlebih dahulu. Itu bagaimana ahli? Itu tidak melawan hukum gitu. Jadi ahli jelaskan begini, makanya lah kalau melawan hukum itu belum ada prestasi sudah diserahkan, Iya. itu melawan hukum. Iya. Tapi ini kan berhubungan dengan manajemen anggaran. Jadi kalau pada giliran waktu yang harus tutup anggaran harus dikeluarkan, ternyata prestasinya belum ada, masuklah di rekening itu. Iya. Dengan maksud dan tujuan di situ adalah kalau nanti ada progres-progres berikutnya sesuai dengan
apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa, ternyata sukses dia melakukan itu, baru dicairkan. Iya. Kalau itu tidak dimasukkan di situ, close anggaran, itu artinya anggaran harus dianggarkan kembali pada anggaran perubahan pada tahun berikutnya. Iya. Artinya kalau tahun berikutnya akan diselesaikan pada bulan akhir tahun yang sama, Juli sampai di atas begitu. Iya. Nah, itulah untuk mempercepat proses, karena penilaian tadi dibikinlah akun bersama itu. Iya. Itu catatannya saya ingin katakan, itu masih uang siapa? Bukan uangnya pribadinya penerima penyedia jasa. Gitu. Itu bukan. Iya. Kemudian pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau escrow account itu ditempatkan di rekening yang berbunga? Berbunga. Jadi seandainya ditempatkan manapun, tetap aja semuanya itu adalah miliknya negara. Iya. Milik negara. Milik masih. negara. Karena belum bisa dikeluarkan. Iya. Andai kata hubungannya dengan penyedia jasa, belum juga bisa menggunakan. Karena negara belum bisa, atau dari panitia pengadaan barang jasa belum akan cairkan kalau nggak ada progres. Gitu. Prestasi yang diberikan. Iya. Kemudian bagaimana apabila di dalam perjalanannya ditemukan bunga tersebut diambil? Ya, kalau diambil dikembalikan lagi, karena Enggak, saya tidak bicara diambil, Pak. Kalau itu kan, ini kan saudara melampaui dari pertanyaan saya. Bagaimana kalau di rekening berbunga tersebut bunganya itu diambil? Prestasi belum terlaksana nih. Bunga itu diambil. ya tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau bunga diambil minta dikembaliin, kan sudah selesai urusannya. Karena konteks perdatanya begitu kan. Kalau Iya, bunga diambil, saya paham. dikembalikan Itu Nah, lagi gini, kerugiannya coba, seperti apa. apakah perdebatan ini ada kaitannya dengan kompetensi saudara sebagai ahli? Sejauh itu berhubungan dengan pidana, Iya. iya yang mulia. Seperti tadi sampaikan di situ. Jadi kalau misalnya sengketa perdata, bunganya milik siapa gitu. Kalau itu ditetapkan, oh milik pemerintah, kembalikan pada pemerintah. Seperti hanya tadi BPK tadi loh yang mulia. BPK juga katakan, oh enggak itu kelebihan, kembaliin. Udah selesai kan urusan. Iya. Ya. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Ya silakan Oh, iya. saudara kalau mau bertanya silakan Siap. aja. Kemudian Saya hanya mengingatkan jangan sampai keluar dari rel kompetensi keahlian. siap. Gitu aja. Antara pertanyaan dengan yang jawabannya juga jangan sampai kemana-mana. Siap. Mohon izin ini terkait dengan salah satu tujuan dari penempatan escrow account itu yang mulia. Karena kami saya tanya lagi. Karena dari pertanyaan itu nanti kan arahnya kan ini karena ahli pidana kan, apakah itu merupakan perbuatan pidana atau tidak kan begitu. Toh nanti penilaiannya juga dikaitkan dengan soal adanya mens rea, ada aktor reus dan tidak kan nanti ke sana jawabannya. Siap. Jadi maksud saya kalau yang begitu-begitu tidak perlu diperpanjang deh. Siap. Kami ganti pertanyaannya yang mulia. Ya. Mohon izin dilanjutkan. Kemudian terkait dengan BPK yang melakukan audit investigatif. Sepengetahuan ahli, ada berapa macam, ini pengetahuan umum ya ahli ya, macam audit BPK itu? Selama ini ahli sampaikan secara umum untuk terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan ada dua audit ya, general audit dan audit khusus. Ya. Nah audit khusus inilah salah satu bentuknya adalah audit investigatif. Iya. Mohon izin ahli berdasarkan mohon izin yang mulia kami bacakan Ya, ketentuan silakan. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang BPK bahwa macam-macam pemeriksaan BPK itu ada 3. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan. Ini terkait dengan pernyataan opini WTP dan semacamnya. Yang kedua pemeriksaan kinerja. Ini terkait dengan kegiatan dilakukan secara ekonomis atau efisien. Yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini yang mungkin yang disebut ahli oleh khusus ya. Nah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini, apakah ahli tahu di breakdown lagi menjadi berapa macam lagi? Secara detail tidak, tapi sejauh yang terkait dengan hukum pidana itu cantolannya adalah pemeriksaan khusus itu namanya audit investigasi. Iya. Gitu. Nah itulah nanti diatur dalam tindak pidana dalam undang-undang perbendaharaan negara juga diatur. Gitu. Dan yang lainnya dalam undang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan juga diatur. Iya. Ya.
Saya lanjutkan dulu ahli, bahwa di dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah PPDT terkait pemeriksaan kepatuhan keuangan bertujuan untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah PPDT investigatif untuk mengungkap adanya indikasi kerugian keuangan negara. Nah, pertanyaan lanjutannya, untuk PPDT investigatif ini yang berhak mengajukan atau meminta itu siapa? Penyidik Penyidik ya. atau lembaga lain yang memintanya terkait dengan laporan itu. Iya. Jadi kalau tidak ada permintaan dari penyidik, pemeriksaan BPK itu bukan termasuk kualifikasi investigatif. Jadi tidak harus penyidik gitu. Siapa? Ini dulu pernah ada namanya DPR ya. Ketika ahli dipanggil DPR untuk menjelaskan kasus ya satu kasus tertentu terkait dengan manipulasi pajak, saya katakan, apakah DPR punya kewenangan untuk meminta audit? Ya. Ya. Auditnya minta audit investigatif terkait dengan dugaan terjadi manipulasi pajak, namanya retribusi. Iya, akhirnya minta dan kemudian berhasil gitu. Iya. Berarti untuk audit investigatif ini adalah mengarah kepada suatu case tertentu ya, seperti itu ya ahli ya. Ya, prinsipnya itu ya atas request lah dari pihak Request dari lembaga penyidik yang ataupun pihak lain yang menurut ahli kalau juga terkait DPR. perkara pidana penyidik. Penyidik, Benar, kalau pidana kan penyidik. Nah, ini gambaran aja, gambaran. Bagaimana kalau dalam suatu institusi itu ada PPDT memang, tetapi terkait dengan pengadaan secara umum. Pengadaan secara umum yang di dalamnya ada salah satu yang terindikasi adanya unsur kerugian keuangan negara. Tapi ini belum masuk ke situ karena kita baru bisa mengatakan itu ada indikasi kerugian keuangan negara kalau sudah ada audit investigatif, kan seperti itu ya, ahli? Ya, ahli sampaikan tadi kalau produk dari audit umum itu baru indikasi ada dugaan terjadi tindak pidana. Iya. Tapi kalau sudah diperiksa oleh sebut saja lembaga yang punya kewenangan, oh ya benar ini ada dugaan tidak pidana, dia akan request kepada BPK untuk dilakukan audit investigasi dalam rangka untuk pembuktian dugaan terjadinya tindak pidana. Iya. Kalau permintaan itu berasal dari instansi atau user yang bersangkutan, kemudian oleh BPK diperiksa secara menyeluruh pengadaannya itu. Misalkan pengadaan secara umum lah antara A sampai E misalkan, di mana dalam salah satu poin B misalkan di situ ada indikasi kerugian keuangan negara. Apakah ini masuk kategori audit investigatif atau belum? Jadi kalau audit investigasi prinsipnya adalah investigasinya itu karena ada request Ya. dari pihak lembaga lain, khususnya kalau perkara pidana dari penyidik untuk dilakukan audit investigasi dalam rangka pro justisia untuk membuktikan ada atau tidaknya kerugian negara, dan kalau terjadi kerugian negara apakah dia terkait dengan perbuatan pidana atau bukan. Iya, kalau tidak ada request bukan ya, ahli? Tadi ahli sampaikan bahwa kalau tidak ada request seperti BPK itu tidak akan melakukan audit khusus gitu ya. Maka semua audit khusus tadi selalu by request. Iya. Lembaga yang mana? Kalau penyidik ya urusannya dengan Investigatif. kerugian pidana, tapi kalau kemarin ahli merekomendasikan diminta oleh DPR itu terkait dugaan laporan itu ada laporan palsu dan ternyata terbukti bahwa dokumen yang dipakai untuk mengklaim restitusi adalah palsu semuanya. Maka negara kerugian 8 miliar. Iya. Silahkan. Cukup? Ada ya? Silakan. Saudara ahli, apakah yang saudara ahli maksudkan tadi itu peraturan Mahkamah Coba Agung? pertanyaannya biar didengar dengan jelas oleh ahli ya, mic-nya didekatkan. Oh, mic-nya. Oke. Yang saudara ahli maksudkan tadi apakah benar surat edaran Mahkamah Agung 4 2016 yang saudara sebutkan terkait itu surat edaran? Bisa saudara ahli jelaskan bagaimana kedudukan surat edaran itu di dalam sistem peradilan pidana?
Jadi surat edaran di Mahkamah Agung itu ya sebagai pedoman bagi hakim-hakim dalam menentukan kerugian keuangan negara gitu. Maka itu pedoman bagi hakim, namanya surat edaran. Ya. Produk itu mengikat secara internal bagi hakim. Secara internal ya? Iya. Karena internal itu hakim ranah ke publik ya, akhirnya secara tidak langsung juga ranah ke publik. Pedoman atau himbauan begitu? Pedoman. Jadi Apa? pedoman bagi hakim untuk terkait dengan masalah perhitungan kerugian keuangan negara. Bukan terkait perhitungan negara, maksud saya secara umum, secara global. Fungsi atau kedudukan surat edaran itu apa di Mahkamah Agung? Ya itu istilah bahasa hukum administrasinya itu adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan koordinasi atau mengatur sesuatu yang terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Agung, terutama ditujukan pada hakim-hakim yang berhubungan dengan masalah tertentu. Saudara ahli tadi menyebutkan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, termasuk BPKP juga tadi ya? Oh tidak. Oh tidak, hanya BPK. BPKP itu auditor internal, inspektorat juga auditor internal dan seterusnya, yang dia tidak punya wewenang untuk audit investigatif dalam konteks pembuktian perkara pidana. Jika demikian saudara ahli apakah bisa menyebutkan atau menjelaskan apakah ada putusan-putusan ya, inkrah terkait perkara pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kerugian keuangan negaranya itu hasil perhitungan selain BPK? Yang ahli memberi keterangan ahli ada dua yang terakhir ini, satunya di kasus di Pekanbaru yang itu auditnya BPK tapi teknik menghitung kerugian negara itu terjadi maladministrasi ya. Karena maladministrasi karena audit yang dilakukan oleh oknum auditor BPK itu mengutip dari lembaga yang lain, dan kemudian lembaga lain yang dikutip ternyata itu adalah salah di dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tertentu, dan oleh karena itu bisa dibuktikan dia adalah telah melakukan perbuatan yang salah di dalam melakukan audit. Maka dia meminta maaf dan mencabut keterangannya. Bukan, pertanyaan saya apakah ada putusan Mahkamah Agung, putusan tindak pidana korupsi yang telah inkrah hasil Jadi ini perhitungan putusan kerugian negaranya pengadilan negeri. bukan dihitung oleh BPK? Apakah ada putusan yang saudara ahli baca seperti itu? Putusan tindak pidana korupsi? Ya ahli tadi sampaikan itu perkara korupsi. Coba ya, kalau yang ditanya tentang putusan-putusan, tentu apakah ahli hafal saat ini? Ya tentu ya tidak hafal lah. Iya, setidaknya Tapi kalau yang ada? saudara tanya kaidah-kaidah yang ada dalam putusan yang pernah diikuti oleh ahli dalam kapasitas selaku ahli pidana, bisakah dicontohkan? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Iya. Ya ahli sampaikan tadi contoh di pengadilan Ya. negeri, pengadilan tipikor di Pekanbaru. Itu sama. Ada lagi nggak contoh yang lain? Satu lagi barusan mungkin 1 bulan yang lalu itu di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Palang Pontianak. Itu Nah, sama kaitannya juga. dengan soal SEMA tadi apa? Itu terkait dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh lembaga Di luar BPK. di luar BPK. Nah, itu udah dijawab oleh ahli. Oke. Saudara ahli, apakah saudara ahli dapat menjelaskan terkait penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang pasal 31 tahun Undang-Undang 31 tahun 1999? Ya, saya mohon maaf dikutipkan nggak hafal. Bentar. Dibacakan saja pasalnya.
Di mana? Ketemu enggak? Temu yang mulia. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bagaimana pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan ya. Bahkan selain instansi yang berwenang, dalam hal ini saudara sebutkan tadi ada BPK, dan yang kami sebutkan ada BPKP, ada KPK atau inspektorat ataupun yang lain, dan di sini juga di penjelasan pasal 32 justru disebut akuntan publik yang ditunjuk. Bisa dijelaskan? Bisa saudara jelaskan? Baik. Bahwa selain instansi yang berwenang, bahkan akuntan publik pun diakui di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baik, ahli jelaskan begini. Jadi ahli tadi sudah sampaikan bahwa kita pakai prinsip-prinsip dalam istilah bahasanya manajemen laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Ya. Jadi kalau masih dalam satu proses, itu yang punya kewenangan auditor internal. Mau undang siapapun boleh, karena dia auditor internal dalam rangka untuk namanya audit kinerja atau memberdayakan kinerja. Itu boleh, termasuk juga menghitung kerugian negara, boleh aja silahkan di situ. Nanti kalau misalnya ada proses-proses, maka dihukum oleh APIP kalau itu pejabat yang bersangkutan. Tapi kalau itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, sudah selesai anggaran itu diserahkan pada BPKRI, maka tanggung jawab menghitung kerugian keuangan negara kalau itu terkait dengan tindak pidana, kewenangannya ada pada BPKRI. Pertama, itu tugas konstitusional. Yang kedua, tugas karena undang-undang. Dan yang ketiga, seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban asli itu ada di dalam laporan kepada BPKRI. Nah, pertanyaannya, kalau sudah sampai di sana itu, siapa lagi yang harus melakukan pembuktian kerugian negara? Maka ahli jawab bahwa selagi belum sampai di sana siapa saja boleh. Kalau sudah sampai di sana berarti dia harus BPKRI. Maka lahirlah istilah di dalam Perma nomor 4 tahun 2016 itu, walaupun menurut ahli kurang tepat dikatakan yang mendeklarasikan adalah BPKRI. Saya kritik, bukan mendeklarasikan, yang menetapkan. Kalau mendeklarasikan ambil orang lain deklarasi, bukan. Yang menetapkan itu adalah BPKRI. Oleh sebab itu yang melakukan audit adalah BPKRI. Boleh nggak BPKRI rekrut pada auditor yang lain? Boleh. Tapi kalau sudah rekrut memenuhi persyaratan dan dia bertindak untuk dan atas nama BPKRI dan dia adalah mewakili atau atas nama BPKRI dan produknya adalah produk BPKRI, bukan produk pribadi yang bersangkutan. Ahli berpendapat demikian. Jadi batas-batas pertanggungjawaban konstitusionalnya dan undang-undang dan juga yang lainnya dengan surat edaran Mahkamah Agung itu seperti itu. Ahli berpendapat demikian. Izin yang mulia. Ya. Jika berkenan, karena ini norma, agar konteksnya tidak hilap kita, bahwa pasal 32 itu dalam konteks unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti. Ini gugatan perdata. Jadi tadi rekan penuntut umum membaca penjelasan pasal 32 ayat 1, tapi mungkin lihat konteksnya di batang tubuh di pasal 32 ayat 1, yaitu dalam konteks. Kok saudari-saudara yang jadi ahli? Biar beliau saja yang jawab. Soal saudara nanti mengomentari, nanti dipledoi. Jangan saudara sebagai ahli. Ya kan ini biar nggak keliru kita yang menggunakan nanti ditanggapi. Keliru dan tidak itu kan otoritas ahli yang akan menjawab, bukan saudara. Silakan nanti saudara tanggapi, dipledoi saja. Saudara punya hak, tapi jangan kemudian saudara membantu ahli untuk menjawab. Nanti jadi nggak tepat nanti. Ya, bukan saudara dilarang untuk berpendapat, tapi ini konteksnya masih menjadi otoritas ahli untuk menjawab. Ya, ahli tadi sudah sampaikan, ya. Ahli tidak hafal pasal 32. Ya, maka tadi kan saya suruh untuk membacakan, kan begitu.
Atau saudara mengingatkan apakah yang dibaca itu keliru atau bagaimana? Keliru yang mulia. Nah, itu maksudnya, jadi sampaikan begitu, jangan Iya, izin keliru yang mulia. jangan kemudian saudara memaknai sendiri. Pak, tadi yang dibaca belum keliru Pak, pasal ini yang benar. Nah, itu baru. Jangan kemudian saudara memaknai sendiri. Gimana? Yang dibacakan keliru harusnya yang bagaimana gitu loh. Bagaimana Pak Umum? Yang tadi saya Bertanya bacakan. tapi tidak pernah siap saudara. Baik, saudara ahli yang saya tanyakan tadi bahwa kewenangan itu bukan hanya instansi, tapi juga ada akuntan publik bahkan diakui oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya, tadi sudah disebutkan, kalau tadi sudah diingatkan tadi bahwa itu dalam konteks gugatan keperdataan gitu. Kalau itu benar seperti itu, kalau pidana nggak seperti itu gitu. Kalau pidana tidak seperti itu. Tidak, pidana itu sudah tadi Ali jelaskan, kalau sudah laporan masuk ke BPKRI itu domain semuanya BPKRI gitu. Jadi tidak boleh ada yang lain yang melakukan audit lagi. Bahkan Ali sampaikan kalau yang lain masih berani melakukan audit berdasarkan fotokopi laporan pertanggungjawaban, ahli berpendapat dia telah menodai kewenangan lembaga BPKRI yang dasarnya adalah konstitusi. Sementara lembaga yang saudara lain, sebutkan, saudara ahli sebutkan konstitusi itu, di konstitusi terkait BPK menghitung kerugian keuangan negara yang mana, pasal berapa? konstitusi tidak mengatur detail begitu. Kan namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksa keuangan. Keuangan negara, konteks ini keuangan negara. Bahwa ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kewenangan instansi-instansi berwenang lainnya untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ya boleh aja, Seperti yang silahkan telah menghitung disebutkan oleh kerugian saudara. keuangan negara, tapi kalau dalam konteks pembuktian perkara pidana, ulangi lagi, pembuktian perkara pidana terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan negara itu adalah BPKRI. Oke, baik, begitu ya, tetap saudara ahli berpendapat demikian. Ya, Terima itu kasih. konstitusionalitasnya Dari begitu. CPU, cukup. Ya, baik ya, dari penuntut cukup ya.